semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap optimis dalam rangka menghadapi kehidupan yang sekarang ini yang penuh dengan pandemi. Baik, siswa sekalian, hari ini proses pembelajaran ekonomi kita akan coba melanjutkan tentang laporan financial statement atau laporan keuangan. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan tentang mukadimah financial statement. Ada 5 laporan keuangan dan kemarin kita sudah tuntaskan sampai kepada laporan laba rugi. Nah, saya berharap bahwasanya dalam proses penghitungan laba rugi Anda semua mampu menghitung dengan baik dan benar. Ini dibuktikan dengan selisih antara pendapatan dan biaya-biaya. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan laporan keuangan dengan laporan modal dan laporan neraca. Perlu Anda ketahui bahwa laporan modal tujuannya adalah agar kita mengetahui modal akhir dari perusahaan setelah ada proses operasional perusahaan. Operasional perusahaan yang menentukan adalah adanya laba atau rugi. Perubahan laba dan rugi akan mengakibatkan perubahan modal pada akhir periode. Itulah yang terangkum dalam laporan perubahan modal. Sedangkan laporan neraca adalah laporan yang menyajikan tentang data keuangan perusahaan. Bagaimana posisi keuangan lancar, bagaimana posisi aktiva tetap, dan bagaimana posisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Posisi ini nanti akan menggambarkan tentang kekayaan perusahaan setelah pada akhir periode. Nah, seluruh siswa sekalian, boleh Anda buka bukunya halaman 81 sampai 86. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan lebih rinci dan benar. Ingat, target kita hari ini Anda mampu menghitung modal akhir dan mampu menghitung neraca dengan baik dan benar. Seluruh siswa tetap semangat. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Baik pelajar sekalian, kita awali dengan apa arti penting informasi tentang modal. Pemilik perlu mengetahui pengambilan modal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh karenanya, ini sebagai dasar dari pemilik untuk membuat sebuah kebijakan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan ke depannya, sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan awal bahwa capital statement menjadikan pemilik dapat mengetahui perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan, apakah menurun atau meningkat. Nah, penyajian laporan perubahan modal kita lihat yang pertama adalah modal awal. Modal awal kita simpulkan dengan A dalam bentuk angka, kemudian tambahan setoran modal dalam bentuk B. Kemudian poin A dan B kita jumlahkan. Ini menunjukkan jumlah modal. Kemudian kita munculkan modal pengambilan pribadi atau PRIV. Itu poin C. Dari 2 poin ini, maka proses perhitungannya adalah A ditambah B, kemudian dikurang C. Selanjutnya, kita masukkan posisi laba atau rugi, ya, laba atau rugi. Nah, dari 2 komponen ini tentu ada perbedaan antara posisi laba dan posisi rugi. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka modal akhir itu diperoleh dari modal awal ditambah setoran tambahan modal, kemudian dikurang prive, baru kemudian ditambah laba. Nah, apabila rugi, maka proses perhitungannya berbeda, yaitu modal awal ditambah tambahan modal, kemudian dikurang prive, kemudian dikurang rugi. Dalam sebuah contoh bentuk laporan perubahan dapat kita lihat
data-data yang ada pada tabel berikut. Ini merupakan proses penambahan dari modal awal per 1 Januari sampai modal akhir per 31 Desember. Jadi itulah nilai modal akhir yang diketahui. Misalnya ada satu contoh, misalnya ya, kita lihat modal per 1 Januari 50.000. Tambahan modal dalam proses perusahaan ada 7.000. Kemudian ada pengembalian pribadi atau PRIV 4.000. Kemudian dalam operasional perusahaan memperoleh laba 12.000. Berapa kira-kira modal akhir yang diperoleh? Maka jawabannya kita lihat berdasarkan rumus. Apa rumusnya? Modal akhir sama dengan modal awal ditambah tambahan modal dikurang PRIV ditambah laba. Berarti modal akhirnya diketahui berapa? 50.000 ditambah 7.000 dikurang 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 65.000. Itulah modal akhirnya. Baik, untuk tugas silakan Anda buka kembali video 2 minggu yang lalu tentang neraca lajur. Anda lihat dan hitung berapakah modal akhirnya. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang neraca. Kita harus tahu dulu pengertian neraca, bahwa neraca adalah bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan berupa harta, hutang, dan modal. Berarti ada 3 unsur di dalamnya, ada unsur harta, ada unsur hutang, dan ada unsur modal. Nah, bagaimana langkah penyusunan neraca? Ada poin judul, ada poin isi. Kalau judul hanya menyajikan nama perusahaan, kemudian isi berisikan poin-poin, berapa nilai harta, berapa nilai hutang, dan berapa nilai modal. Nah, berikut contoh tentang laporan neraca yang disajikan dalam bentuk skuntro, di mana kita lihat ada posisi kanan dan posisi kiri yang seimbang, menunjukkan aktiva sama dengan pasiva ditambah modal. Nah, saya kira penyajian neraca tidak terlalu sulit. Yang perlu diingat bahwa laporan neraca berdasarkan laporan neraca lajur. Poin yang dimunculkan adalah poin yang ada di neraca lajur. Yang penting posisi debit dan kredit seimbang. Nah, baik, siswa sekalian, coba Anda buka video 2 minggu yang kemarin tentang neraca lajur. Anda lihat neraca lajur yang akhir, kemudian Anda susun dalam bentuk laporan neraca. Baik, saya tunggu jawaban Anda sekalian dan boleh Anda kirimkan di WhatsApp Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dibahas dengan baik. Terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua lebih yakin dan mampu menghitung modal akhir dengan baik dan mampu menyusun neraca pada posisi yang seimbang atau balance. Inti dari pembelajaran hari ini adalah kita mampu memperhitungkan nilai modal setelah ada proses operasional perusahaan. Nah, kita mampu juga menghitung kekayaan perusahaan. Ke depan, kita harapkan anak-anak semua mampu menafsirkan persoalan equity dan persoalan balance sheet dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat. Jumpa lagi minggu depan dalam pembelajaran laporan keuangan lainnya. Nah, Bapak akan tunggu jawaban dari Anda setelah proses pembelajarannya tadi. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat.